Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Dan yang kedua kalinya, tak lupa kita haturkan sholawat beriringkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Mujibur Rahman, mahasiswa ilmu politik, akan membahas metode dan teknik dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Metode dan teknik dapat kita artikan sebagai sebuah langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Adapun teknik merupakan sebuah cara bagaimana kita dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Jadi metode dan teknik dalam membentuk suatu rancangan peraturan perundang-undangan atau biasa kita sebut dengan RUU memiliki sebuah metode ataupun cara yang harus ditempuh untuk kemudian bisa menjadi suatu draft dari sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam membentuk rancangan undang-undang ataupun rancangan undang-undang atau naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan itu memiliki sebuah proses di mana lembaga ataupun pemerintah yang akan membentuk suatu peraturan perundang-undangan atau suatu rancangan peraturan perundang-undangan itu harus melakukan suatu hal ataupun semacam sebuah penelitian tentang bagaimana ataupun apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu tentu dari produk hukum itu sendiri. Maka dari itu perlu dilakukan suatu penelitian ataupun sebuah kajian yang mendasar di tengah-tengah masyarakat tentang kebutuhan hukum yang seperti apa ataupun peraturan yang seperti apa yang dibutuhkan masyarakat, dan juga untuk menentukan sebuah aturan perundang-undangan tentu harus diseimbangkan atau diimbangi oleh perkembangan zaman. Misalkan hari ini kita lihat perkembangan teknologi begitu pesat, maka peraturan perundang-undangan juga harus memiliki sebuah produk atau regulasi untuk mengatur perkembangan-perkembangan tersebut. Produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah tentu harus bisa untuk eksis pada awal dibentuknya maupun beberapa tahun selanjutnya. Maka dari itu perlu suatu kajian ataupun sebuah penelitian tahapan awal ketika hendak membentuk sebuah rancangan undang-undang. Ketika telah melakukan sebuah penelitian ataupun telah mengetahui produk hukum ataupun regulasi seperti apa yang dibutuhkan masyarakat dan bisa bertahan untuk beberapa tahun kedepannya, maka dimulailah untuk menyusun
bagaimana rancangan undang-undang tersebut hendak dibentuk. Ketika rancangan undang-undang tersebut ataupun aspirasi-aspirasi ataupun kajian-kajian yang telah didapatkan dari lapangan lalu kemudian diolah menjadi sebuah data yang kemudian itu dipertimbangkan tentang bagaimana kira-kira ketika berbagai macam informasi ataupun kajian-kajian yang telah didapatkan di lapangan lalu kemudian disaring kembali, yang tentu ini memerlukan sebuah ketelitian yang mendalam, sehingga ketika telah menjadi sebuah draft rancangan undang-undang dan kemudian siap untuk diundangkan lalu kemudian disahkan, maka produk tersebut mampu menjadi suatu hal yang positif, menjadi suatu hal yang memiliki kedaya gunaan dan juga daya hasil di tengah masyarakat, sehingga masyarakat mampu merasakan hadirnya sebuah regulasi, sebuah hukum, sebuah peraturan perundang-undangan di dalam sebuah negara. Maka dari itu perlu untuk melakukan sebuah prosesi panjang dalam menentukan sebuah peraturan perundang-undangan, dan tentu juga perlu untuk dilakukan sebuah kajian yang terus-menerus terhadap suatu produk hukum yang hendak dibentuk ataupun yang hendak disahkan. Maka dari itu, ketika menyusun draft rancangan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara detail dan teliti agar tidak terjadi sebuah kesalahan yang pada akhirnya ketika peraturan tersebut kurang dikaji ataupun diteliti, maka kemungkinan besar akan ditolak di tengah-tengah masyarakat. Jika kita mengambil contoh kasus bagaimana produk-produk ataupun regulasi-regulasi yang telah dimunculkan oleh pemerintah akhir-akhir ini di Indonesia, katakanlah bagaimana kita melihat rancangan undang-undang KUHP, RUU KPK, dan yang baru-baru yaitu RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi ada begitu banyak produk-produk hukum yang telah dihasilkan oleh pemerintah, namun tidak sedikit pula produk-produk hukum yang telah ditolak oleh masyarakat dikarenakan masyarakat ataupun rakyat merasa bahwa produk-produk hukum yang telah dihasilkan oleh pemerintah merupakan sebuah regulasi ataupun sebuah peraturan yang tidak pernah menguntungkan bagi masyarakat. Maka dari itu, dalam tahapan ataupun teknik dan metode untuk membentuk suatu rancangan peraturan perundang-undangan, perlu kiranya untuk mempertimbangkan asas-asas yang ada dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentang bagaimana dampak untuk masyarakat, daya guna dan juga daya hasil untuk masyarakat, dan apakah kira-kira bisa diterima oleh masyarakat ketika produk hukum tersebut akan disahkan. Asas-asas dalam pembentukan hukum tersebut inilah yang harusnya lebih diperhatikan oleh lembaga-lembaga yang membentuk ataupun yang mengesahkan peraturan perundang-undangan tersebut, katakanlah legislatif dan juga eksekutif. Maka dalam merancang sebuah peraturan perundang-undangan harus melakukan sebuah kajian, melakukan sebuah survei lapangan terhadap rakyat, sehingga apa yang mereka hasilkan ataupun produk hukum seperti apa, peraturan perundang-undangan seperti apa yang mereka
keluarkan nantinya mampu diterima dengan baik oleh masyarakat, dikarenakan mereka telah memenuhi metode-metode ataupun langkah-langkah step by step yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Mungkin hal ini yang sering dilupakan oleh lembaga pembentuk hukum kita, sehingga beberapa produk hukum banyak ditolak oleh masyarakat dikarenakan dianggap sangat tidak pro terhadap masyarakat dan menguntungkan beberapa golongan kelas atas. Maka dari itu, dalam membentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan, perlu kiranya agar lembaga-lembaga pembentuk hukum ini terjun ke tengah masyarakat agar melihat secara langsung bagaimana situasi di tengah masyarakat tersebut, bagaimana proses berjalannya hukum di tengah masyarakat tersebut, dan kebutuhan hukum yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ketika para lembaga pembentuk hukum kita menghasilkan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, tentu memiliki sebuah daya hasil yang sangat positif yang bisa diterima oleh masyarakat luas, dan tentu tidak ada penolakan dari masyarakat, sebagaimana jika kita lihat pada peristiwa-peristiwa yang telah lalu, di mana banyak sekali peraturan ataupun produk-produk hukum pemerintah yang telah ditolak oleh masyarakat namun tetap disahkan oleh pemerintah. Maka dari itu perlu untuk menimbang ataupun memenuhi metode-metode dan teknik yang ada dalam proses pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi carut-marut dalam pembentukan hukum di suatu negara, dikarenakan sebuah hukum dalam negara merupakan suatu hal yang sangat fundamental, suatu hal yang sangat krusial bagi berlangsungnya sebuah keberlangsungan berjalannya sebuah proses negara tersebut, kinerja negara tersebut. Jadi ini bukan suatu hal yang bisa untuk ditentukan dalam waktu yang cepat, dalam tempo yang begitu singkat, melainkan harus melakukan sebuah proses yang begitu panjang agar terciptanya sebuah produk hukum yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat, yang mampu menjaga ataupun memenuhi kebutuhan rakyat, dan tentunya mampu untuk membawa pemerintah ataupun politik menjadi lebih maju, dan negara tersebut mampu menjadi sebuah negara yang lebih beretika, bermoral, dan juga lebih tentunya bisa lebih maju. Untuk itu, produk hukum ataupun rancangan peraturan perundang-undangan di sini harus menggunakan sebuah metode yang lengkap dengan mempertimbangkan ataupun memperhatikan metode-metode dalam membentuk sebuah rancangan undang-undang ataupun teknik dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, dan juga asas-asas yang ada dalam membentuk sebuah undang-undang sebagaimana yang tertera dalam konstitusi. Maka tentu sebuah regulasi ataupun sebuah peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi sebuah produk hukum yang sangat luar biasa, yang sangat positif, yang mampu membangun, baik itu dari membangun kinerja pemerintah, membangun kemajuan politik, membangun rakyat, perekonomian, dan lain sebagainya. Maka dari itu, produk hukum tersebut adalah produk yang benar-benar dihasilkan karena kebutuhan daripada rakyat dan juga kebutuhan daripada negara tersebut, bukan kebutuhan dari pemerintah ataupun beberapa golongan elit. Mungkin sekian dari saya.
Kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.